Salam, puji nama Tuhan. Jumat 10 Juli 2020. Bacaan Alkitab kita dari Roma pasal 15 ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat beberapa fakta Paulus berdasarkan teks kita hari ini dalam Roma pasal 15 ayat 14 sampai yang ke-21. Pertama, dari Yerusalem sampai Ilirikum, Injil Kristus telah diberitakan oleh Paulus. Tuhan memberinya kasih karunia untuk menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kemudian ia mengemban tugas imam dalam mewartakan Injil, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, serta yang disucikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya ia tidak ke Roma, karena sudah ada Petrus di sana. Kemudian Paulus tidak mau membangun di atas dasar yang telah didirikan oleh orang lain. Ini bukan menghindari persaingan, melainkan agar daerah-daerah lain yang belum tersentuh Injil dapat dijangkau juga, sehingga ia memusatkan pikiran, usaha, dan kekuatannya untuk memenuhi panggilan yang telah diterimanya. Sejarah juga mencatat bahwa banyak gereja yang berhasil didirikan oleh Paulus serta banyak jiwa yang dia menangkan. Kemudian jemaat Korintus, Efesus, Galatia, Filipi, Kolose, dan Tesalonika merupakan hasil penginjilan Paulus. Lalu ada Timotius dan Titus juga yang merupakan beberapa di antara sekian banyak orang yang bertobat dan menjadi murid Paulus. Kemudian Paulus memulai dari Yerusalem, kemudian berkeliling Asia Kecil, Yunani, dan bahkan ke Ilirikum. Wilayah yang dikunjunginya mempunyai rentang jarak sekitar 1.400 mil. Kalau dikonversikan dalam kilometer, 1 mil itu setara dengan 1000,609 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh oleh Paulus ke tempat satu ke tempat yang lain adalah sekitar 2.252 km. Paulus juga memberdayakan para pemimpin gereja lokal untuk menginjili ke daerah-daerah sekitar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan hari ini? Yang pertama adalah sadar bahwa hidup yang kita jalani saat ini bukan milik kita, melainkan kepunyaan Tuhan. Sehingga selalu mendekatkan diri kepadanya, kepada Tuhan, merupakan bentuk kesadaran diri bahwa kita ini miliknya. Sekali lagi, kita kepunyaan Tuhan. Yang kedua, fokus. Tanpa mengecilkan arti pernyataan Roh Kudus, fokus merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan panggilan Tuhan. Tidak ada pekerjaan sekecil apapun yang bisa terselesaikan bila kita tidak fokus untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Berikut, siap sedia bersaksi. Setiap orang yang sudah belajar firman Tuhan memiliki kewajiban untuk bersaksi di mana saja, kapan saja, tanpa adanya batasan usia, jenis kelamin, strata sosial, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita tekankan bersama, bahwa kita adalah alatnya, alat kesaksiannya. Sehingga dimanapun, kapanpun kita berada, kita harus siap bersaksi. Tidak sombong rohani. Saya percaya bahwa tiap-tiap pribadi Kristen pada dasarnya diberi karunia berbeda untuk bersaksi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apapun caranya atau karunianya, tujuan kesaksian adalah supaya nama Tuhan dikenal dan dimuliakan banyak orang. Bukan supaya saya atau Bapak Ibu dikenal dan dipuji oleh banyak orang. Ini berbeda. Yang berikut, mau mendengar lagi. Walaupun kita merasa sudah tahu tentang firman Tuhan, kita tetap harus membuka diri dan mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan ini tidak hanya terbatas pada pendeta.
tetapi siapa saja orang yang terpanggil untuk membagikan firman Tuhan. Kenapa kita harus mau mendengar lagi firman Tuhan? Karena sesungguhnya hal tersebut berguna untuk mengingatkan kita selalu agar hidup dekat dengan Tuhan. Tidak perlu takut menyampaikan firman Tuhan. Paulus berani memberitakan firman Tuhan walaupun jemaat Roma mungkin saja telah mengerti cara saling menasihati. Bisa saja pada waktu itu jemaat di Roma sudah pernah belajar tentang firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih diberkati oleh Tuhan, walaupun yang mendengarkan kesaksian kita atau kesaksian Anda mungkin saja sudah mengerti, sudah pernah mendengar tentang firman Tuhan, tetap sampaikan firman itu. Karena hal itu bisa semakin mengingatkan kita, mereka, tentang firman Tuhan. Kemudian ceritakan hal yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup Anda. Bisa berupa mukjizat dan kuasa Roh Kudus yang Anda alami. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus, melalui cerita itu kita bisa mengajak orang lain menuju ketaatan kepada Tuhan Yesus. Ceritakan karya Tuhan dalam hidup kita pada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bisa melalui perkataan maupun perbuatan kita yang menjadi berkat bagi orang yang belum percaya. Pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari meneladani karakter Paulus. Paulus mendedikasikan dirinya untuk memberitakan firman Tuhan pada orang yang belum mengenalnya. Dan Paulus menganggap itu sebagai kehormatannya. Kiranya kasih Kristus senantiasa tercurah atas Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan.